Raja menginterogasi para dayang istana yang bertugas di kediaman ratu. Namun tak ada satupun yang mengaku meski mereka sudah disiksa sedemikian rupa. Dan ternyata salah satu dayang telah diperintahkan oleh si dukun buta, tentu dengan imbalan yang besar. Dayang itu sudah senang karena telah mendapat surat bertuliskan jika ia akan diselamatkan. Namun nahas ternyata ia dibohongi. Justru kertas yang ia telan itulah yang membuatnya kehilangan nyawa. Sementara itu target dari si dukun buta ternyata bukanlah hanya ratu, melainkan Yori juga. Memberinya pelajaran karena sudah berani melawannya. Dan Yori juga gangcori terus melawan si hantu air bertinta cumi ini. Tapi ternyata meski sudah dilukai, si hantu air malah menyerang balik Yori dengan cairan hitam itu. Dan setelahnya si hantu cumi pun kabur. Yori seketika jadi lemas. Gangcori yakin jika Yori sudah terkena mantra mematikan. Untuk itu Gangcori memaksa untuk menggendongnya. Sesaat Yori tak sadar bersandar di bahunya Gangcol. Tapi buru-buru ia terperanjat karena Gangcori itu bukanlah Tuan Yunggap yang ia sayangi. Semoga Yori baik-baik saja ya. Raja lalu diberitahu tentang kabar kematian si Dayang dan setelah digeledah ditemukanlah berbagai macam perhiasan mewah. Sudah jelas pasti si Dayang diperintahkan seseorang. Wah, sisi kemanusiaannya Gangcori muncul. Ia terlihat iba ketika Ibu Yunggap sengaja menjual binyonya hanya untuk membelikan ramuan untuk dirinya. Akhirnya untuk pertama kali Yunggap bersedia meminum ramuan pahit itu. Sementara si dukun buta sengaja memprovokasi Ibu Suri, sengaja mengadu domba antara Ibu Suri dan Raja. Padahal Ibu Suri sih tak memintanya untuk membuat ratu celaka. Tapi lagi-lagi si dukun buta seolah mengerti apa yang diinginkan Ibu Suri jauh di dalam lubuk hatinya. Ternyata Ibu Suri ini mudah terhasut rupanya. Yori lalu meminta bantuan hantu sumur untuk mencari tahu tentang hantu cumi itu. Tapi hantu itu tak sudi dan malah kabur. Karena hantu air itu terkenal sangat berbau busuk. Bibi kesenangan karena ia sudah punya tempat buruan baru, yaitu istana. Ia berjalan ke sana kemari mencari santapan yang lezat. Ada banyak sekali pilihan karena istana penuh dengan aroma keserakahan. Hal yang Bibi suka. Sebetulnya Bibi sudah menargetkan Perdana Menteri karena katanya Perdana Menteri itu tercium bau keserakahan. Tapi Yori buru-buru mengganggunya karena Perdana Menteri adalah kerabatnya ratu. Bibi pun murka, tapi si Gangcori datang menengahi. Diam-diam dukun buta itu bisa merasakan dan tahu jika dukun muda itu telah dekat dengan dua Imogi. Sangat menarik. Jadi ulah dua Imogi dan gadis itulah yang sudah mengancam jenderal langitnya si buta alias roh 8 kaki. Tapi si buta kesenangan, toh sebentar lagi gadis itu akan tewas. Dukun buta pun sungguh puas. Kabar tentang banyaknya kematian mendadak di Provinsi Selatan sudah terdengar ke para menteri. Mereka pun cemas dan santer diberitakan jika itu semua karena ulah dari Imogi. Si menteri perang pun bergidik ngeri mendengar kabar itu. Lalu diam-diam raja mendatangi kediaman guru yang ia hormati, yaitu bangsawan terhormat itu. Raja memerintahkan dengan paksa, bangsawan itu harus kembali ke posisinya dulu sebagai menteri dan berada di pihak raja untuk membuat revisi undang-undang perbudakan. Tapi bangsawan itu menolak karena katanya ia sudah terlalu tua dan lelah untuk kekuasaan. Setelah pembicaraan yang alot, raja diantarkan sampai depan pintu. Tapi genteng tiba-tiba saja jatuh. Untungnya tak kena raja dan pelakunya ternyata hanyalah seekor kucing. Begitulah yang terlihat oleh mata manusia. Nyatanya itu pastilah perbuatan dari si hantu kaki sebelah. Untuk mencari informasi, Yori sengaja membuat perangkap karena tak sengaja ia mendengar kabar jika para dayang sering kehilangan sebelah sepatunya dan akhirnya terpancinglah. Ternyata itu semua adalah ulah dari roh bercahaya, roh yang seperti anak kecil yang selalu mencari sepatu. Yori pun langsung mengikat roh usil itu dan bertanya apakah kira-kira si roh melihat orang yang sudah memasang jimat di kediaman si pangeran bebal.
Roh itu sih hanya tahu jika ia seorang Kasim dengan mata yang menyeramkan dan kuku-kukunya yang hitam. Sementara itu, ratu akhirnya tumbang, tubuhnya lemah dan kesakitan, tapi pun tak bisa memprediksi penyakitnya. Di sekujur badannya ratu terdapat bintik-bintik melepuh. Raja kembali murka, pasti lagi-lagi karena perbuatan dari roh jahat. Raja pun segera memanggil Yori, tapi ternyata Yori tak kunjung datang. Padahal sudah ditunggu 2 jam lamanya. Ternyata Yori dipanggil oleh Ibu Suri yang katanya ingin dibuatkan kacamata. Tapi Yori tahu bukanlah itu tujuannya dipanggil. Ditambah di kediaman Ibu Suri, si roh bercahaya ada di sana. Sementara itu Raja sudah tak sabar menunggu. Jadi beliau sendirilah yang menjemput Yori. Tapi Raja bermain cantik. Beliau sengaja memberikan bukti-bukti kejahatan Ibu Suri yang telah menyuap Dayang di kamarnya ratu. Tapi yang terjadi malah saling tuduh. Ibu Suri juga keceplosan mengatakan jika Raja juga sudah tega merapalkan mantra pada anak Ibu Suri. Sungguh tuduhan yang keji. Tapi tak ingin berdebat lebih lama, jadi Raja mengatakan jika ratu itu sedang sakit menular. Dan karena Yori bersama ratu kemarin, jadi ia pun khawatir Ibu Suri akan tertular juga. Dan akhirnya adem. Yori pun berhasil dibawa oleh raja. Namun baru setengah perjalanan, Yori tiba-tiba saja pingsan. Dan terlihat jika Yori memiliki tanda luka yang sama seperti ratu. Gangcor yang mendengar kabar pun langsung berlarian, sangat mengkhawatirkan kondisinya Yori. Dengan sekuat tenaga Yori mengatakan jika mereka harus menangkap hantu air cumi itu, karena jika tidak janin ratu akan berbahaya. Gangcori pun lalu menyarankan hal yang beresiko. Jadi untuk memancing hantu air ini, raja haruslah menjadi umpan. Tentu hal ini mendapat kecaman dari para abdi dalamnya. Dan karena tak punya pilihan lain, akhirnya raja pun bersedia. Yori lalu tiba-tiba mendapat penglihatan di mana Gangco menjadi korban dari si hantu tinta cumi ini. Sementara itu persiapan pun dilakukan. Gangcori meminta raja tak memegang batu penangkal rohnya. Tentulah para abdi dalam jadi murka. Karena keselamatan raja dipertaruhkan loh di sini. Dan setelah perdebatan, raja akhirnya mengikuti perintah Gangcol. Dan sekali lagi Gangcor memperingati jika raja itu adalah pengecut. Jika terjadi sesuatu pada Yori, maka ia tak segan-segan untuk mencabik-cabik bahkan lebih menyeramkan dari roh 8 kaki. Wah, raja benar-benar sudah tak tahan dengan kelakuan si Gangcol yang seenak udel mengatainya. Raja juga terpancing emosi. Dengan wajah dan suara Yun-gap, ia berlaku telah kurang ajar. Padahal Yun-gap adalah orang kepercayaan raja. Dan akhirnya dua orang berkuasa itu pun saling serang. Tapi keduanya harus menahan ego. Mereka bekerja sama lagi memancing si roh bertinta itu. Ditunggu punya tunggu hingga matahari sudah terbit, tetaplah hantu itu tak muncul. Sementara itu Yori bergegas karena ia tahu jika semua ini hanyalah umpan. Kang Chol sedang dalam bahaya. Dan akhirnya raja habis kesabaran. Beliau sengaja melukai lengan dan memberikan darah segarnya ke dalam air. Dan benar saja, tak lama hantu air itu pun muncul, lalu menarik tubuh raja ke dalam air. Wah, gawat sekali. Tapi episode 7 malah berakhir di situ.